Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya harap ketua kelasnya gue nyiapkan dulu kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai materi, kita absen dulu ya, presensi. Silakan dengarkan namanya. Alvino Petra, Anita, Asraf Nasir, Brian, Dewa Putra, Febrianto, Gusti Ayu, Heka, Kade Aldo, Iin Kurani, Juan Adrianto, Kade Putri, Maevi, Muhammad Fauzan, Muhammad Kadafi, Muhammad Rifai Yusuf, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Faraid, Nur Alisa, Nur Fadila, Rahima, Reski Nur Fadila, Revan Irwansyah, Rivaldo, Sarifuddin, Silsilia, Taufik, Ulfa, Widi Andika, Wilda, Muhammad Ahwal. Keluar ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi, kita lihat dulu video yang saya tampilkan. Diharap diperhatikan baik-baik ya. Ya, kita santai saja ya, santai saja. Perkenalkan, nama kakak Kak Eka.
Sejak kecil, kakak ingin sekali menjadi guru agar bisa membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya, untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena masalah ekonomi keluarga. Jadi, kakak berangkat sendiri ke Jakarta untuk bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukurlah, pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil gaji keringat sendiri, uang beasiswa, dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita singkat perjuangan kakak dalam mencapai cita-cita. Bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau kakak bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, di video ini kakak ingin berbagi saran supaya kamu sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti teman kece pernah ditanyain, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung bisa jawab, biasanya karena memang menonjol di bidang tertentu. Misalnya mau jadi penyanyi karena jago nyanyi, atau mau jadi pesepak bola karena jagonya main bola. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya tidak tahu, karena tidak tahu sebenarnya suka berubah pikiran. Lihat dokter yang membantu masyarakat, kita ingin jadi dokter. Lihat polisi yang gagah berani, kita ingin jadi polisi. Terus lihat YouTuber terkenal, kita ingin jadi YouTuber. Hehe. Tapi tak mengapa, ganti-ganti pikiran wajar saja, karena usiamu masih muda. Masih ada waktu untuk belajar mengenali diri sendiri. Misalnya, kakak tahu kalau kakak merasa puas dan senang kalau bisa membantu orang lain mengerti sesuatu. Jadi, kakak tahu kalau cita-cita kakak adalah jadi guru yang mengajar di kelas dan membantu murid-muridnya mengerti ilmu pelajaran. Yang terpenting adalah terus berusaha mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Ibarat tumbuhan, kelebihan diri akan menjadi akar bagi kita untuk berjuang dalam meraih cita-cita. Supaya bisa tahu cita-cita kita juga bisa lihat kegiatan apa yang paling kita sukai. Mungkin ada yang suka memasak, menggambar, mengotak-atik alat-alat, dan masih banyak kegiatan lainnya. Coba deh tekuni dan pupuk kegiatan tersebut. Mungkin akan menjadi pekerjaan atau cita-cita kita nantinya. Kalau yang suka masak bisa jadi koki. Kalau yang suka menggambar bisa jadi desainer. Yang suka ngutak-ngutik peralatan bisa jadi mekanik. Seru kan? Tapi ingat, untuk mencapai cita-cita tidak semudah membalikkan tangan. Kita harus usaha, belajar, dan pastinya siap menghadapi tantangan yang muncul. Kira-kira apa saja tantangan yang mungkin kita hadapi? Bisa jadi keterbatasan biaya untuk sekolah, cita-cita kita tidak disetujui oleh orang tua, atau masih banyak lainnya. Tapi jangan menyerah. Seperti pengalaman kakak sendiri, kakak terpaksa harus meneruskan belajar kembali bekerja. Kakak tidak mengeluh, tapi terus berusaha yang terbaik untuk melaksanakan semuanya, baik belajar maupun bekerja. Alhasil kakak tidak jadi putus sekolah, tapi malah bisa lulus kuliah dengan prestasi yang memuaskan. Jadi selama kita memiliki keteguhan dan memahami kelebihan dan kekurangan diri kita, pasti bisa mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, jaga kesehatan. Untuk mengatasi tantangan, yang utama kita harus menjaga kesehatan. Kalau sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan dan lebih bersemangat untuk meraih cita-cita. Yang kedua, cari informasi. Jika tantangannya karena keterbatasan ekonomi, teman kece bisa mencari informasi kepada siapa saja yang kiranya bisa membantu teman kece. Misalnya mencari beasiswa untuk sekolah atau ikut pelatihan. Ketiga, minta dukungan. Nah, kalau cita-cita nggak disetujui orang tua, coba dengarkan dulu ya apa harapan orang tua. Sampaikan juga dengan santun kenapa kita ingin mencapai cita-cita kita. Lalu diskusikan untuk mendapatkan jalan terbaiknya. Karena dukungan orang tua dan orang-orang di lingkungan kita akan memberikan semangat dalam mencapai tujuan. Jika kita sudah berusaha, jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Tuhan. Ada kebahagiaan yang menakjubkan saat kita berhasil melewati semua tantangan dan mencapai cita-cita. Kalau teman kecil sendiri sudah terpikir belum cita-citanya apa? Yuk share di kolom komentar apa cita-citamu, dan kalau belum, apa sih yang kamu sukai? Selamat berjuang dan tetap rendah hati ya teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.
Nah, semua sudah perhatikan videonya? Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi? Kita dari sini dulu. Apa tadi? Harus rajin belajar. Sini. Ah, tetap semangat meraih cita-cita dan belajar. Oke. Sini. Oke, meskipun kondisi ekonomi kita kurang, tapi kita harus semangat ya. Yang bagian sini, apa yang bisa dipelajari? Jangan pantang menyerah. Jadi semua benar ya. Nah, jadi itu kesimpulan dari video ini tadi. Itu motivasi buat kalian. Nah, dari sekarang tentukan memang cita-cita kalian ya. Kasih perbaiki. Nah, ada pepatah itu mengatakan raihlah, nah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi supaya kita punya semangat untuk meraih itu. Karena cita-cita tidak akan bisa diraih dengan bermain-main. Apalagi tidur ya. Cita-cita itu diraih dengan kerja keras. Ya. Oke, itu saya. Mudah-mudahan kalian termotivasi. Jangan diperhatikan ini. Kita belajar seperti biasa, santai. Ya, santai. Jangan diperhatikan yang lain. Ya. Fokus saja sama pelajarannya. Kita belajar hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini itu adalah ini ya, ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita mulai ada yang bisa dari kelompok sini. Kebanyakan di kelompok 1 ini daerahnya daerah mana? Berasal dari desa apa saja? Kompleks Pasar. Oke, daerah sini. Kelompok 2, daerah mana? Kalian dari daerah mana kebanyakan? Korsa Pantai, pantai ya. Daerah sini. Kelompok 3 ya. Mora. Nah, oke. Kelompok 4, kebanyakan daerah? Oke, boleh. Silakan. Mora. Ya. Kebanyakan Mora ya. Jadi apa yang kalian sebutkan tadi itu adalah bagian dari pelajaran kita hari ini. Ya. Interaksi ruang dan interaksi antar ruang, ya. Oke. Pada materi kali ini kita akan menjelaskan tentang dari diskusi siswa mampu menjelaskan konsep ruang dan interaksi antar ruang. Ya. Berarti setelah diskusi nanti kalian sudah paham, oh apa itu ruang dan apa itu interaksi antar ruang. Ya, paham sampai sini? Oke. Pernah dengar apa itu ruang? Ruangan, bangunan, oke sama. Dari kelompok 2? Tidak pernah dengar? Kamar. Kelompok 1? Ruang. Oh, ruang adalah tempat mengisi. Kelompok 4? Kelompok 3?
Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, coba perhatikan ini ya. Di sini ada foto apa ini? Kota sama desa. Nah, oke. Nah, sekarang masing-masing ketua kelompok tuh masing-masing kelompok mendiskusikan dari hasil foto ini apa yang ingin kita cari, ya, apa yang ingin kita ketahui. Kemudian ketua kelompok menuliskan, ya, di papan. Nah, silakan didiskusikan. Oke, kalau sudah silakan ketua kelompok menuliskan di kolom ini. Ya. Sini. Oh, bukan itu ya. Oke, baik. Sekarang kelompok dua. Kelompok dua. Siap-siap kelompok tiga ya, menuliskan ya. Kelompok tiga.
Kelompok 4. Oke. Nah, baiklah, jadi kelompok pertama itu dia mau mengidentifikasi wilayah. Kemudian kelompok kedua ingin menjelaskan apa itu ruang. Tadi ya sudah ditanyakan. Kemudian yang ketiga bentuk interaksi antara dua, keempat dampak interaksi antara. Untuk menjawab masalah-masalah kalian, maka nanti akan ada sesi diskusi. Sebelum kita diskusi, coba diperhatikan dulu. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak ya di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 terkait dengan interaksi antar ruang. Namun sebelum melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Ngomong-ngomong tentang ruang, apakah teman-teman tahu ruang itu apa? Dan adakah makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Jawabannya pastinya tidak ya. Jadi setiap makhluk hidup yang hidup di bumi pastinya memerlukan ruangan ya untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Lalu apa definisi ruang itu sendiri ya? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga bisa berbentuk perairan seperti laut, sungai, dan danau. Ruang juga bisa berbentuk daratan seperti gunung, hutan, dan biru. Setiap ruang di permukaan bumi pastinya memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, untuk daerah pegunungan, di mana daerah ini cenderung dingin, sehingga masyarakatnya menggunakan baju yang lebih tebal. Berbeda dengan daerah pesisir, di mana daerah pesisir kondisinya lebih cenderung panas, sehingga masyarakatnya menggunakan pakaian yang lebih tipis. Komoditas yang dihasilkan kedua wilayah ini juga berbeda, di mana daerah pegunungan lebih banyak menghasilkan sayuran dibandingkan dengan daerah pesisir yang menghasilkan ikan dan garam. Perbedaan ini yang menghasilkan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi setiap ruang.
Selanjutnya, syarat terkait dengan interaksi antar ruang. Syarat yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi atau complementary terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Sebagai contoh, daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran berbeda dengan daerah pesisir yang menghasilkan garam dan ikan. Perbedaan ini yang menyebabkan saling melengkapi antara daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Sehingga interaksi ini menjadikan makanan yang enak. Makanan yang enak ini bersumber dari daerah pegunungan dan daerah pesisir yang kita makan setiap hari. Yang kedua yaitu adalah kesempatan antara. Kesempatan antara atau intervening opportunity merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, untuk daerah A di mana daerah A menghasilkan hanya sayuran dan daerah B menghasilkan ikan dan garam, namun jarak antara A dan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C, potensi sumber daya alamnya juga sama dengan daerah B, yaitu menghasilkan garam dan ikan. Namun untuk jaraknya adalah 2 km. Maka terjadi interaksi yang kuat antara daerah A dengan daerah C karena jarak antara wilayah A dan C yang cenderung lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara daerah A ke daerah B, dan interaksi antara daerah A dan daerah B terjadi interaksi yang lemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau transferability merupakan kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Sebagai contoh, untuk daerah A sebagai penghasil sayuran, kemudian daerah B sebagai penghasil garam dan penghasil ikan, untuk jarak sendiri antara A dengan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C dengan potensi sumber daya alam berupa ikan dan garam, namun jarak antara A dengan C adalah 4 km. Namun antara A dengan C terkendala sarana dan prasarana, baik itu jalan ataupun transportasi. Sedangkan untuk daerah A ke daerah B, sarana dan prasarananya lebih mendukung. Maka meskipun jarak antara A dengan B itu 5 km lebih jauh dibandingkan dengan A dan C, maka terjadi interaksi kuat antara A dengan B. Selanjutnya, bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Untuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contoh dari mobilitas penduduk yaitu adalah urbanisasi, ruralisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, dan perjalanan ke tempat wisata, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua bentuknya adalah komunikasi. Bentuk interaksi ini adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan lainnya. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sebagai contoh, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar channel ini terus bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Salam dari JS Channel. Dah. Oke, baik. Bagaimana video pembelajarannya? Apakah menarik? Ya. Saya harap bisa dipahami ya. Nah, jadi dari video tadi itu adalah referensi untuk kalian untuk membacakan masalah dari pertanyaan yang sudah kalian. Ini ada modul.
dari masalah yang kalian sudah tuliskan, silahkan didiskusikan dengan temannya dengan modul yang sudah dibagikan, ya. Silakan dibaca-baca modulnya. Sambil didiskusikan tentang masalah yang sudah dituliskan di papan tulis. Ya, nanti dikasih kepada teman-teman pesannya, kemudian temannya Ada pertanyaan untuk nomor 1? Oh ya. Ya, ini ada pertanyaan dari
Oke. Masih ada dari kelompok lain yang mau menanggapi atau mau memberikan pertanyaan? Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi? Oke, jadi nomor satu tadi dia berdiskusi tentang identifikasi wilayahnya. Dia menyebutkan wilayah di mana, bagaimana tingkat penduduknya, apakah padat atau tidak. Ternyata daerahnya ada daerah yang padat ya. Daerah padat. Dan tadi ada pertanyaannya, bagaimana perbedaan dengan wilayah yang ada di Senjango, daerah Senjango ya? Dijawab oleh kelompok satu, daerah Senjango itu adalah daerah yang sedangkan daerah kelompok satu adalah daerah batas. Ya, paham ini? Oke, baik. Sekarang bisa kelompok dua, apakah bisa persentase? Ya, silakan dibacakan kelompok 2 hasil diskusinya. Ya, yang mau bacakan berdiri ya. Ya, diperhatikan di kelompok 2.
Masih ada? Kelompok 2? Oh ya. Yang serius, yang serius. Tenang ya. Jangan. Ya, silakan, silakan. Masih ada? Ya, silakan.
Oke, sudah ya. Ada kelompok lain yang mau memberikan pertanyaan atau menanggapi? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke kelompok 3 diskusinya. Ada yang mau memaparkan? Silakan lanjut. Ya, oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Ada yang mau memberikan pertanyaan atau menanggapi? Oke, silakan. Dengarkan kelompok 3 ya. Oke, kelompok 1 bertanya. Apa itu organisasi terintegrasi dengan apakah sudah jelas? Ada lagi lain? Oke, kalau begitu sekarang kelompok 4, apakah sudah bisa dipresentasikan?
Oke, masih ada? Oke. Bagus ya, teman-teman sudah memparkan hasilnya. Kemudian ada kelompok lain yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4 atau mau memberikan pertanyaan. Oke, dari kelompok 1 tidak ada? Kelompok 2? Oke, kelompok 2. Oke. Jadi kelompok 2 bertanya, daerah mana di Karosa yang berkembang titik pertumbuhannya? Silakan, kelompok 4. Oke, bagaimana kelompok 2? Apakah sudah betul? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke. Ya, jadi apa yang bisa disimpulkan dari tentang apa tadi yang dibahas? Nah, dampak apa yang bisa kalian simpulkan dari analisis? Setelah proses diskusi yang sudah dilakukan ya, semoga dari proses ini kita berharap akan bertambah. Sebelum kita maju kita dulu. Nah, jadi dari tadi dia tentang identifikasi wilayah. Jadi identifikasi wilayah itu berarti dia menggambar wilayahnya bagaimana. Itu dari kelompok. Kemudian di kelompok 2 dia
dia mencari tentang apa itu ruang. Apa itu ruang? Maka integrasi antar ruang. Oke. Di kelompok 3 membahas tentang bentuk interaksi. Jadi ada mobilitas, apalagi mobilitas penduduk, apalagi komunikasi, transportasi. Kalau kompas, dampak ya. Jadi diskusi kompas itu dampak dari interaksi. Jadi dari dampak itu ada dampak dan ada dampak negatif. Nah, coba dari dampak positif yang kalian temukan. Pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan sama jadi perubahan penduduk. Ya. Jadi itulah hasil diskusi kalian. Apa harap semoga kalian semangat ya belajar. Karena pembelajaran kita sudah di ujung ya. Dari hasil pembelajaran kali ini silakan menuliskan apa yang dapat disampaikan dari pembelajarannya. Tulis namanya, beberapa nama pertanyaan dan diberikan timbal balik. Biar di sampingnya. Jadi ada 5 nomor saya di sini. Silakan ditambahkan nih. Silakan. Ya, silakan dengan rokoknya.
Tidak apa-apa. Yang sudah silakan ditutup.
Sudah? Kelompok 2? Jadi dari penilaian diskusi tadi, diskusi yang terbaik yaitu dari kelompok 1 dan kelompok 4 ya. Nah, dengan poin predikat A ya. Untuk kelompok 2 dan 3 mendapatkan predikat B ya. Ya, jadi ya artinya sudah baik, cuma perlu lebih serius lagi ya pada saat diskusi. Banyak temannya tidak kompak ya. Banyak teman tidak kompak dalam berdiskusi sehingga mempengaruhi nilainya ya. Paham ini? Oke. Bagaimana dengan jurnal refleksinya? Sudah diisi? Silakan dikumpul. Ini ada ya. Itu kurang, tapi jawab ya. Pura-pura jawab semua. Pura-pura. Iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Silakan bantu lagi. Masuk lagi di Zoom-nya. Sudah masuk di Zoom? Buka WA. Sembarang. Salah satunya.
Oh, jangan lupa ya.
Jangan lupa namanya. Selesai nih Pak. Sampai Pak. Oke, sudah semua? Ah, karena pelajaran kita sudah berakhir, kita kelas tolong disiapkan untuk penyelesaian pelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar. Boleh ya? Terima kasih.